Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, semangat terus. Semangat terus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah hari ini kita sehat semuanya ya. Ya. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, mari kita ikuti doa. Siap, berdoa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru presensi dulu ya. Nanti yang guru panggil namanya bilang hadir, Ibu ya. Afia Santoso, Arjun, Hadir, Alfa, hadir, Aziza, hadir, Firly, hadir, Firsa, hadir, Fitrinia, hadir, Hasana, hadir, Intan, Karisma, hadir, Casey, hadir, Kanza, hadir, Muhammad Dafa, hadir, Naila, hadir, Rafael, hadir, Riza Bahri, hadir, Rohim, hadir, Safril, hadir, Salwa, hadir, Sanefa, hadir, Syifa, hadir, Fahriana, Hadir. Yohanka, hadir, Zainal. hadir, Ya, hari ini berangkat semuanya ya. Ya, berangkat semuanya. Bentar ya. Kalian boleh menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu, bukunya disiapkan dulu. Sudah disiapkan dulu bukunya. Sudah. Dulu ya. Nah, sekarang berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang semangat ya, supaya kita punya semangat cinta tanah air. Kita nyanyikan bersama-sama. Indonesia, airku, tanah tumpah darah.
cinta tanah air. Kalian sebagai pelajar, sebagai siswa harus mencintai tanah air. Salah satunya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu ya. Halo anak-anak. Semangat. Kemarin kita sudah belajar apa ya? Kemarin sudah mempelajari organ pernafasan. Apa saja organ pernafasan? Hidung, taring, bronkus, alveolus. Nah, itu adalah organ-organ pernafasan ya. Hari ini kita akan belajar tentang cara melindungi diri dari kabut asap dan mencari informasi pada teks bacaan itu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nanti kalian akan mengamati video. Ya, dari video itu kalian dapat menganalisis cara melindungi diri dari kabut asap dengan tepat. Yang kedua, nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Ya, nanti akan Bu Guru bagi kelompok. Dari diskusi kelompok itu nanti kalian dapat membuat peta konsep mengenai cara melindungi diri dari kabut asap. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan, peserta didik dapat menemukan informasi yang didapat dari buku dalam aspek apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Membuat pertanyaan dan nanti akan kalian jawab berdasarkan teks bacaan ya. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, menggunakan kosakata baku dengan tepat. Jadi nanti kalian dalam kelompok akan menyajikan ya, akan mempresentasikan hasil. Ya, coba kalian amatilah video berikut ini. Nanti Bu Guru akan menampilkan video. Setelah kalian mengamati video, ya, kalian membuat pertanyaan. Buatlah pertanyaan menggunakan kata apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dari peristiwa yang ada di video nanti. Kalian cukup membuat satu kalimat saja, ya. Buatlah kalimat pertanyaan menggunakan kata apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jelas anak-anak? Jelas. Kalau sudah jelas, kita tonton bersama, ya, kita amati bersama-sama video berikut ini. Coba kalian perhatikan. Kabut asap semakin pekat menyelimuti kota Pekanbaru Riau. Kabut menghalangi jarak pandang pengendara di jalan-jalan utama hingga permukiman penduduk. Antara lain di Jalan Sudirman, Tuanku Tangkusai, Gajah Mada, dan Jalan Diponegoro. Kualitas udara bercampur partikel debu ini dilaporkan kian memburuk dan kini memasuki level berbahaya. Warga mengeluhkan sesak nafas, sakit mata, dan iritasi kulit. Pemerintah Kota Pekanbaru juga meliburkan seluruh sekolah dan meminta warga untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. BMKG Pekanbaru mencatat titik api tersebar di 239 titik. Kondisi ini merupakan keadaan terburuk sejak Maret tahun 2015 silam. Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meningkat. Kebakaran lahan gambut hampir merata di seluruh wilayah kecamatan yang tersebar di 17 titik. Akibatnya, hampir 1 bulan terakhir ini, warga di Sampit diselimuti kabut asap tebal yang disertai dengan aroma yang menyengat. Jarak pandang juga semakin pendek, bahkan hanya sekitar 20 meter saja.
Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Sementara itu, data Satgas Karhutla Kabupaten Kuta Waringin Timur mencatat luas lahan gambut yang terbakar sudah mencapai 300 hektar lebih. Kebakaran hutan dan lahan di 3 kabupaten di Riau yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara menimbulkan kabut asap pekat. Kondisi kabut asap ini sudah berlangsung sepekan. Cuaca di Kabupaten Labuhan Batu Selatan terlihat berkabut asap di kawasan perkantoran di Kota Pinang. Masyarakat mulai mengalami gangguan pernafasan, perih di mata dan suhu udara yang terasa lebih panas. Sekelompok pemuda membagi-bagikan masker kepada warga untuk mengantisipasi gangguan infeksi pernapasan. Sementara 2 kabupaten lain yang berdekatan dengan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yaitu Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, juga mengalami kondisi serupa. Tim TV One mengabarkan. Informasi terbaru mengenai kabut asap yang semakin parah di Pekanbaru Riau akan dikabarkan oleh reporter. Ya, sudah ya, kalian sudah mengamati video. Dari video tadi, coba kalian buatlah pertanyaan terlebih dahulu. Ya, Bu Guru kasih waktu untuk membuat pertanyaan. Ditulis di buku masing-masing. Ya, sudah membuat pertanyaan ya? Sudah. Sudahkah kalian membuat pertanyaan? Sudah. Coba, siapa yang mau bertanya? Pertama, ya Mbak Bagaimana Karisma. cara terhindar dari kabut asap? Apa? Bagaimana cara terhindar dari kabut asap? Cara terhindar dari kabut asap. Nah, pertanyaan kedua. Ya, Mengapa terjadi kabut asap? mengapa terjadi kabut asap? Mengapa terjadi kabut asap? Ya, pertanyaan ketiga. Apa penyebab terjadinya kabut asap? Apa penyebab terjadinya kabut? Pertanyaan lainnya? Ya, Fitri, coba. Mengapa kita harus memakai masker? Mengapa kita harus memakai masker? Memakai masker. Ya, Rafa, Gimana terjadinya kabut asap? di mana terjadinya kabut asap? Ada yang menanyakan ini baru bagaimana, kenapa, apa, mengapa, gimana, siapa? Ada yang bertanya siapa? Ya, rata-rata membuatnya bagaimana, mengapa, begitu ya? Begitu ya? Ya. Ya, rata-rata yang membuatnya bagaimana, mengapa, apa. Nah, dari kelima pertanyaannya tadi semuanya sudah menanyakan.
rata-rata membuatnya bagaimana, mengapa, begitu ya? Dari pertanyaan 1 sampai 5, nanti kalian akan mencari jawabannya melalui diskusi kelompok. Ya, pertanyaan bagaimana cara terhindar dari kabut asap, mengapa terjadi kabut asap, dan seterusnya sampai 5 nanti kalian akan cari di dalam ketika kalian berkelompok. Ya, pertanyaan yang masalah yang harus kalian selesaikan dalam kelompok nanti yaitu sama dengan yang tadi yang pertama. Bagaimana cara terhindar dari kabut asap? Cara terhindar kita supaya terhindar kan dengan cara apa? Memakai masker, melindungi diri dari bahaya kabut asap. Nah, benar nanti betul ya memakai masker. Tapi itu nanti kalian akan cari dalam kelompok. Permasalahan bagaimana cara terhindar. Dari terhindar ini kan kita melindungi diri dengan cara melindungi diri. Lalu bagaimana cara melindungi diri dari bahaya kabut asap? Ini adalah masalah yang akan kalian cari di dalam kelompok. Ya, melalui pekerjaan bersama dengan satu kelompok nanti. Bu Guru bagi dulu kelompoknya. Caranya karena di sini 24, jadi pas ya 44. Nanti Bu Guru buat 6 kelompok. Kalau ini kan masih ya laki-laki, perempuan sendiri. Nah, sekarang Bu Guru pecah menjadi 6 kelompok dengan menyebutkan angka 1 sampai 6. Nanti kalau sudah sampai 6, kembali lagi ke angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Paham. Nanti ya. Terus kalau sudah menyebutkan semua sampai terakhir, nanti yang mendapatkan angka 1, yang menyebutkan angka 1, tunggu di sebelah sini. Angka 2 di sebelah sini jadi kelompok 2. 3 di sebelah sini kelompok 3. Kelompok 4, 5, 6. Ya, ingat-ingat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jadi sesuai apa yang kamu sebutkan angkanya tadi. Ya, contohnya Mas Alfa, nanti misalkan kebagian angka 2, berarti di kelompok 2. Misalkan kebagian saya mengucapkan 5, berarti di kelompok 5. Jelas anak-anak hebat? Jelas. Kalau sudah jelas, nanti tidak perlu rame ya pindahnya ya. Ya, cukup pindah saja. Tidak perlu bersuara. Coba mulai dari sebelah sini. 4, 5, 6. Nanti ingat. 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kalian siap-siapkan dulu akan pindah tempat. Tidak perlu rame. 1, yang kebagian 1 sebelah sini. Kebagian 2 sebelah sini. 3, 4, 5. Bu Guru bagikan lembar kerja dan bahan ajar. Ya, Bu Guru bagi dulu. Nanti kalian membuka lembar kerja dan bahan ajar untuk belajar.
tulisannya LKPD? Sudah. Boleh dibuka. LKPD-nya boleh dibuka. Lembar kerja pertama. Sambil melihat depan, sambil juga nanti mengamati di depan dan di LKPD. Yang pertama nanti kalian lakukan sudah dalam satu kelompok kan? Sudah? Yang pertama nanti LKPD atau lembar kerja yang pertama. Nanti kalian setelah mengamati video, nanti akan ada video ya Kak mengenai bahaya kabut asap. Nah, dari video itu nanti kamu diskusikan cara melindungi diri dari bahaya kabut asap dengan cara membuat peta konsep seperti yang ada pada LKPD kalian. Ya, itu namanya peta konsep. Jadi cara melindungi diri dari bahaya kabut asap itu yang pertama apa, kedua apa, ketiga dan seterusnya. Dengan menggunakan kertas yang sudah ada di kelompok kalian masing-masing. Nanti kalian buat di sini. Ya, buatlah sebagus mungkin menggunakan kertas yang ada, menggunakan post-it nanti. Buat peta konsep seperti yang ada di dalam lembar kerja. Ya, nanti ditulis cara melindungi dari kabut asap itu apa saja, ditulis di sini. Pertama apa? Sudah ini tempel. Tulis lagi kedua apa? Tempel sampai nanti kamu mendapatkan berapa cara melindungi diri dari bahaya kabut asap. Nanti tulisnya boleh menggunakan ballpoint atau menggunakan spidol juga sudah. Nah, itu tugas yang pertama LKPD yang pertama. Nah, sekarang LKPD yang kedua. Yang pertama tadi sudah paham ya? Sudah. Ada yang ditanyakan? Yang pertama ada yang ditanyakan? LKPD yang pertama? Tidak. Kita yang kedua. LKPD yang kedua dibuka halaman selanjutnya di dalam LKPD-mu. Sudah. Di situ ada teks bacaan. Yang pertama nama kerja yang pertama. Bacalah teks dengan bacaan berikut dengan seksama. Di dalam LKPD sudah ada bacaan. Yang kedua, berdasarkan teks bacaan tersebut, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya yang berada di dalam tabel. Di situ kan ada kata tanya apa saja? Apa? Ya, dari yang ada di tabel. Nanti kalian cari jawabannya juga setelah membuat pertanyaan dan jawabannya juga ditulis berdasarkan teks yang kalian sudah baca. Jelas apa? Tidak? Jelas. Jadi nanti ada pertanyaan, ada jawaban. Begitu ya? Paham ya anak-anak? Ya. Paham. Tuh LKPD-nya nanti ada 2. Nah, kalau sudah selesai nanti kalian tuliskan di sini. Buat tabel di sini. Sudah ada kertas seperti ini di masing-masing kelompok? Sudah. Nanti dibagi seperti yang ada di sini tadi. Apa? Membuatnya berapa? 2. Apa membuat 2? Mengapa membuat 2? Yang seperti ada di tabel LKPD itu. Ya, nanti ditulis di sini, nanti ditempel di kertas ini. Jadi nanti yang separuh untuk cara melindungi, yang separuhnya lagi untuk nempel yang membuat pertanyaan, dan jelas apa tidak? Jelas. Nanti kalau ibu bisa ditanyakan, gitu ya. Oke. Coba sekarang kalian amati dulu video ini. Kalian amati dulu untuk mengerjakan LKPD yang pertama. Selain itu nanti
bisa mencari dari sumber lain. Sudah ada HP? Kemarin sudah bisa bawa HP ya? Siap. Nanti boleh mencari di buku, boleh bahan ajar, boleh nanti ya dari tayangan video juga boleh. Tetapi HP-nya hanya digunakan untuk mencari informasi. Untuk mencari informasi. Jadi tugas kalian tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Game apa? Jangan kayak dulu. Ya boleh menggunakan HP untuk mencari sumber-sumber informasi. Tapi sebelumnya kalian perhatikan video berikut ini. Indonesia merupakan negara yang rawan peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Peristiwa tersebut berdampak kepada seluruh makhluk hidup. Salah satu dampaknya adalah kabut asap yang mengganggu kesehatan manusia. Mari kita cari tahu dampak kabut asap bagi kesehatan. Dampak yang ditimbulkan kabut asap bagi kesehatan antara lain iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan setelah kita terpapar kabut asap. Dalam jangka waktu panjang, hal ini dapat mengganggu fungsi paru-paru yang mengakibatkan sesak nafas serta timbulnya penyakit kronis lainnya. Maka dari itu, kita harus bisa melindungi diri, batasi aktivitas di luar rumah. Jika harus keluar, gunakan masker saat akan beraktivitas di luar rumah. Banyaklah minum air putih dan mengkonsumsi makanan bergizi. Tutup jendela saat terjadi kabut asap untuk menjaga kualitas udara tetap bersih. Hindari kegiatan yang menambah asap. Letakkan tanaman sehingga jumlah oksigen bisa bertambah. Akuarium selain mempercantik ruangan dapat membantu menjaga kelembaban udara loh. Apabila ada keluhan kesehatan, langsung menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika keadaan lingkungan sudah semakin buruk, segera menuju ke rumah singgah aman asap. Pasti pada bingung kan, apa itu rumah singgah aman asap? Rumah singgah aman asap adalah rumah persinggahan yang bebas dari kabut asap, yang dilengkapi dengan exhaust fan untuk pertukaran udara dalam ruangan, AC atau pendingin ruangan agar ruangan terasa sejuk, air purifier untuk membersihkan udara di dalam ruangan, serta dilengkapi dengan oksigen konsentrator dan oksigen tabung portable apabila ada yang mengalami sesak nafas. Ventilasi ruangan ini juga ditutupi dakron yang dibasahi secara berkala untuk mengurangi polusi udara akibat asap. Di rumah singgah aman asap ini juga ada tenaga medisnya loh. Jadi kita tahu kan dampak dan cara berlindung dari kabut asap. Tetap jaga lingkungan kita ya. Video ini dipersembahkan oleh Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sudah diperhatikan? Sudah. Nanti coba sekarang kalian mulai mengerjakan. Boleh mencari dari informasi dari sumber lain selain dari video tadi. Boleh menggunakan internet, boleh menggunakan buku yang sudah ada di meja kalian masing-masing. Boleh menggunakan bahan ajar gitu ya yang ada di meja kalian. Setelah itu kalau sudah selesai semua, presentasi di depan sini ya. Nanti kalian maju berkelompok mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Ya, sekarang boleh mengerjakan. Nanti yang ibu boleh tanyakan. Ya, untuk yang pertama tadi cara melindungi diri dari kabut asap. Yang dikerjakan dulu yang ini ya. Nah, yang KPD pertama coba dibuka duluan KPD-nya. Tugasnya kalian itu apa? Boleh menggunakan HP? HP-nya boleh di sini. Oke. Tadi yang kurang kertas boleh dipegang. Dipegang dulu ya. Cepat sudah. Ayo, cari aku.
Udah mulai bekerja. Yang menggunakan kertas ini dibuka dulu KTP-nya dibuka dulu. Ya. Iya, saya menjadi cari. Yang kurang lagi kertasnya. Belum. Boleh, masih kurang. Ini nggak apa-apa sebanyak-banyaknya ya. Boleh. Tidak harus 6 itu kan di situ karena tampilannya ya kurang minus. Boleh lebih dari 6 boleh. Mana yang kurang lagi? Ada yang kurang lagi? Kurang lagi? Masih banyak. Kalau kurang masih apa? Bu,
dikasih anak mama, beras anak. Selesai untuk yang cara melindungi. Iya, belum selesai nggak apa-apa, diselesaikan dulu waktunya masih ada. Terus ya apa video yang kedua, kalau yang pertama sudah selesai, tinggal yang kedua yang mengerjakan. Yang buat itu ya Bu. Kata-katanya balik dulu. Nah, tapi membuatnya di kertas ini ya, membuat kata-katanya dan jawabannya di kertas apa ya seperti ditulis di sini dulu. Hah? Nempelnya nanti pakai ini pakai ini nanti ya kalau sudah mau selesai. Kalau yang pertama sudah selesai, nanti dilanjutkan yang kedua. Dilanjutkan yang kedua. Tidak perlu pas sudah dulu. Diam itu saja. Itu yang mengajarkan yang kedua. Yang pertama udah selesai kan? Ini dibuat seperti itu, kamu bikin apa? Di tabel.
Ya. Ya, caranya kedua, maksudnya yang kedua. Nah, yang kedua, langsung saja di kertas ini. Ya, membuatnya yang kedua. Nah, yang kedua yang ini, buat catatannya. Ya, nanti catatannya. Jadi kertas ini pakai bukuin aja, nggak perlu pakai spidol. Kalau misalkan pakai spidol susah, pakai bukuin biasa. Masih ada waktu. Yang tulis satu saja nanti ya, tapi buatnya membuat aja dulu bukunya, kamu sendiri-sendiri dibuat dulu sendiri-sendiri. Buat pertanyaan dulu, kamu dibagi, kamu bagi apa, misalkan siapa, gimana, dibagi bukunya, kamu mana, buat dulu pertanyaan dari yang ya, yang ini untuk yang kedua nanti baca di LKPD sudah ada bacaan, dibaca dulu bersama-sama dengan teman. Nanti sudah membaca, tinggal di gimana? Kertasnya kurang. Ya dibagi-bagi. Kamu buat apa? Mengapa? Mana? Ya, supaya jawabannya di sebelah. Dua pertanyaan, sebelahnya jawaban. Dibagi dulu, Mbak. Temannya dikasih apa? Misalnya apa? Bukunya di buku tulis. Jadi dibuat ditulis masing-masing. Berapa? Sesuai dengan bacaan, makanya dibaca yang KPD-nya di depan. Ini dibaca dulu, Pak. Nah, sudah membaca, nanti kalian dari bacaan ini buat pertanyaan yang jawabannya ada di dalam
pergi, membuat apa, siapa, di mana, kapan, terus bagaimana, apa, biar cepat selesai kerja kelompok itu seperti itu. Bu, mau tanya. Mau tanya aja, nah, gimana? Ini yang Oh, yang pertanyaan membuat yang ada di tabel ini kan? Nah, ini kamu kan membuat pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Kan ada patana, nanti dibagi mulai patana. Misalkan dia buat apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Nanti dibuat tabel seperti ini. Pertanyaannya, nanti jawabannya. Buat pertanyaan, jawaban sesuai dengan yang ada di teks. Ya, di sini kan sudah membaca teks. Ya, kamu buat pertanyaan dan buat jawabannya sesuai dengan teks bacaan. Jelas? Buat tabel. Untuk pertanyaan kata apa, apa, siapa, kapan di sini sudah tinggal dibaca, nanti dicari. Ya. Yang apa? Jangan lupa ya, nanti itu dipresentasikan. Ya, jadi buatlah ya. Mengerjakan ya. Nanti membuat apa? Buat masing-masing dulu nanti tinggal nanti dibuat dikerjakan. Ini kan besar saja kan? Jadi banyak buat pertanyaan. Jadi tuh baca yang di depan.
itu dijaga oleh pertanyaan. Dia mengalami kesusahan, mana mengalami susah mengerjakan.
merepresentasikan, kelompok lain memberikan pertanyaan atau masukan kepada kelompok yang sedang mempresentasikan di depan. Jelas? Jelas. Ya. Yuk, kelompok yang mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Squad Garuda ingin membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dava. Sebelah saya ada Salwa, sebelahnya lagi ada Rohit, sebelahnya lagi ada Naila. Pada Salwa, silakan untuk membaca. Cara melindungi diri dari bahaya kabut asap. 1. Menjaga ruangan tetap tertutup. 2. Memakai masker. 3. Makan makanan yang bergizi. 4. Selalu mencuci bahan makanan. 5. Melindungi makanan dan minuman dari kabut asap. 6. Menghindari orang yang sedang merokok. 7. Terapkan perilaku hidup sehat bersih PHBS. 8. Konsultasi dengan dokter. 9. Memperbanyak minum air putih. 10. Tidak membagikan sampah di halaman rumah. 11. Batasilah aktivitas di luar ruangan. 12. Lebih baik yang segera mengungsi. Gantian boleh. Rohit, dibaca. Tanda tanya. Apa penyebab kabut asap? Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Apa saja penyakit kabut asap? Asma dan penyakit paru kronis dan bronkitis kronis. Siapa saja yang terkena kabut asap? Semua orang atau semua makhluk hidup. Siapa saja yang memiliki daya tahan tubuh rendah, orang lanjut usia dan anak-anak. Di mana kota yang terkena kabut asap? Jambi, Palembang, dan Palangkaraya. Di mana terjadinya kabut asap yang menyebabkan kabut asap di hutan Palembang. Bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Memakai masker, makan makanan yang bergizi, menghindari dari orang yang merokok. Bagaimana cara hilangnya kabut asap? Mematikan titik api. Mengapa terjadinya kabut asap? Karena kebakaran di hutan atau di halaman rumah. Mengapa keluar harus memakai masker agar terhindari dari kabut asap? Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, kelompok. Bagaimana cara memakai masker yang benar? Memakai masker Nanti dulu ya, bagaimana cara memakai masker? menutup hidung, menutup mulut sampai dagu. Menutup hidung, menutup mulut sampai Dagu. Agar terhindar dari asap. ya, agar terhindar dari kabut asap. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, Apa yang dimaksud PHBS? apa yang dimaksud PHBS? PHBS
perilaku hidup sehat dan bersih. Ya, seperti itu. Contohnya, makan makanan yang bergizi, Ya. minum air putih, mengonsumsi buah. ya bisa diterima. Sekian aja ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Squad Garuda. Sekarang kalian pajang ya hasil pekerjaan kalian di sebelah sana. Ayo. Pajang. Ini nanti duduk di sini dulu kamu ini. Ya, untuk kelompok selanjutnya. Cara melindungi diri dari bahaya kabut asap. 1. Lindungi makanan dari minuman dari asap. Memakai masker, selalu cuci pelanggan makanan. Upayakan agar polusi tidak masuk ke dalam rumah. Perbanyak minum air putih. Terapkan perilaku hidup sehat untuk menjaga kesehatan. Jaga ruangan tetap tertutup. Makan makanan yang bergizi. Lebih baik dan segeralah mengungsi pada tidak aktivitas di luar ruangan. Catatannya, apa yang harus kita lakukan apabila negara kita terkena kabut asap? Lebih baik dan segera mengungsi. Siapa saja yang terkena kabut asap? Semua warga. Di mana terjadi kabut asap? Pekanbaru Riau. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut Dilipat aja, dilipat. Nah, nanti bacanya. Nah, jangan hadapnya depan, jangan dibaca hadap depan. dari apa? Bagaimana pernapasan seseorang jika terkena kabut asap? Infeksi paru-paru, sesak napas, asma jantung. Mengapa kita harus memakan makanan yang bergizi agar lebih kuat? Dari sini teman-teman ada yang mau bertanya? Makanya kelompok mana ya? Bagaimana cara agar polisi tidak masuk ke dalam rumah? Cara agar polusi tidak masuk rumah. Dan mau langsung dijawab. Ayo dijawab.
dan menutup pintu rumah? Enggak. Apa? Membuat ventilasi. Membuat ventilasi udara ya, seperti yang ada di ini. Membuat ventilasi udara supaya udara itu bisa tersaring. Tuh ya. Dia mau bertanya lagi dari kelompok lain? Ya, sini. Bagaimana cara melindungi makanan dan minuman dari asap? Bagaimana melindungi makanan dan minuman dari asap? Minuman ditutup rapat, tempat minum mencuci sayuran sebelum dimasak. Ya, bisa diterima? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok tanah air ya. Tinggal evaluasi. Ya, kalian tadi sudah mempresentasikan semua ya dari kelompok 1 sampai 6 mengenai cara melindungi diri dari kabut asap. Tadi juga ada pertanyaan, beberapa pertanyaan bagaimana cara memakai masker yang benar sudah diterangkan tadi ya oleh Squad Garuda. Ya, untuk itu kalian memakai maskernya yang benar sesuai tadi ya. Terus ada juga pertanyaan mengenai PHBS. Betul sekali ya, contohnya ada makan makanan bergizi, istirahat yang teratur, menghindari dari asap rokok, itu termasuk PHBS. Ya, untuk yang sekarang kalian mengerjakan evaluasi ya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ditulis nama
Ya, selesai. Bukan. Semuanya ya. Tadi kita sudah belajar apa saja hari ini anak-anak? Membuat konsep tentang apa? Cara melindungi dari kabut asap. Ya, caranya dengan apa? Melindungi diri dari kabut asap. Pakai masker. Olahraga teratur atau pola hidup sehat dan bersih. Ya, tadi juga sudah membuat kalimat pertanyaan dan juga jawaban. Ya, dari kalimat tanya apa saja tadi yang dicari? Itu yang tadi kalimatannya ya dicari oleh kelompok ya. Untuk pembelajaran hari ini sekian. Siapa yang mau memimpin doa? Nah, memimpin doa gimana? Beres-beres dulu. Siap-siap, doa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran besok, kita besok akan membuat poster. Jadi jangan lupa besok membawa pewarna ya. Boleh pulang, selamat siang, hati-hati di rumah. Pulang ke rumah, hati-hati di jalan.